diteror selama pendakian, dan ketemu makhluk aneh di Gunung Slamet. Nah, gue mau cerita nih pendakian ke Gunung Slamet kemarin. Jadi waktu itu gue berangkat dari Terminal Magelang. Kok dari Terminal Magelang sih? Iya, karena gue waktu itu habis pendakian ke Gunung Merbabu. Berhubung libur kerja gue seminggu, jadi sayang banget kan setelah gue pendakian ke Gunung Merbabu kalau nggak naik ke Gunung Slamet, mumpung masih di Jawa Tengah. Alasan gue kenapa memilih Gunung Slamet, padahal masih banyak gunung yang lain yang ada di Jawa Tengah. Karena itu wishlist gue dari 2019 belum kesampaian buat pendakian ke Gunung Slamet. Singkat cerita, setelah gue turun naik kendaraan umum, gue sampai juga di Terminal Bobotsari. Langsung gue diantar menuju base camp Gunung Slamet. Setelah gue sampai di base camp, gue pun langsung istirahat karena besok pagi gue akan memulai pendakian. Singkat cerita, pagi-pagi buta gue udah harus bangun karena gue harus mengurusi surat kesehatan dari dokter untuk persyaratan pendakian ke Gunung Slamet. Ini gue lagi ngurus untuk registrasi dan tiba-tiba gue ketemu sama temen gue yang namanya Bembeng. Sumpah gue gak nyangka banget bisa ketemu dia padahal gak dijanjiin. Katanya dia emang lagi pengen bikin konten soal hiking di Gunung Slamet. Yaudah kita barengin aja kali ya buat pendakiannya. Nah ini tuh pemandangan awal pendakian di Gunung Slamet. Nah gue memutuskan untuk naik ojek karena lumayan banget, memotong waktu bisa 2 jam. Nah seperti biasa sebelum kita memulai pendakian kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan perjalanan menuju atap Jawa Tengah dimulai. Gak tahu kenapa, untuk memulai pendakian ini gue merasa deg-degan. Apalagi setelah ada bacaan ini. Kalau Anda tidak siap pendaki, silahkan mundur sekarang juga. Ini perjalanan menuju pos 1. Mungkin masih dibilang aman ya untuk treknya. Untuk treknya pun masih bisa dibilang landai. Setelah perjalanan kurang lebih 5 menit, gue pikir ini pos 1. Ternyata bukan. Dari gubuk tadi kita gak istirahat lagi. Gak tahu itu gubuk apaan. Kita langsung aja buat perjalanan ke pos 1. Pokoknya buat perjalanan menuju pos 1-nya itu kita masih merasa aman-aman aja. Nggak ada kejadian atau hal-hal yang aneh selama perjalanan menuju pos 1. Setelah kurang lebih 30 menit dari start awal pendakian, akhirnya kita sampai juga nih di pos 1. Awalnya gue pikir di Gunung Slamet ini cuma ada 1 shelter di setiap posnya. Tapi ternyata perkiraan gue itu salah. Ternyata banyak banget warung-warung yang ada di sini. Tapi sayang, karena kita pendakiannya di weekday, warung-warungnya pada tutup semua. Tapi nggak tahu kenapa kita merasa kayak ada yang ngeliatin di pos 1 ini. Makanya kita langsung jalan lagi buat ke pos 2. Perjalanan buat menuju pos 2 ini udah mulai agak menanjak. Dan sudah dikelilingi sama pohon-pohon besar. Nggak tahu ini pohon apaan namanya. Buat kalian yang penasaran sebenarnya ada apa sih di pendakian Gunung Slamet ini, ditonton terus ya part selanjutnya. Jadi setelah kita istirahat di pos 1 cukup lama, gue kayak ngerasakan keanehan yang ada di pos 1. Nggak tahu itu cuma perasaan gue aja atau gimana, kita tuh kayak ada yang merhatiin di salah satu shelternya. Makanya kita lanjut untuk trekking aja buat ke pos 2. Untuk jalur dari pos 1 ke pos 2 emang udah agak lebih menanjak. Untung aja cuaca di pendakian kemarin lagi kabut, tapi agak creepy juga sih kalau kabut kayak gini. Udah itu pohonnya gede-gede banget lagi. Di sini kita masih lanjut terus jalan. Nah, coba kalian lihat lagi deh, kurang serem bagaimana lagi nih pohon. Pokoknya semakin tinggi itu vegetasi pohonnya semakin rapat. Setelah kita jalan kurang lebih 15 menit, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sebentar. Tapi pas kita lagi enak-enak istirahat, ternyata ada, wow, apa tuh di atas pohon. Nah, coba kalian perhatikan yang dilingkari merah itu. Jujur kita berempat itu semua kaget. Kita langsung main tatap-tatapan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di sepanjang perjalanan menuju pos 2 pun kita nggak ada yang ngomong. Dan benar-benar fokus jalan. Yang ada di pikiran tuh bagaimana caranya biar cepat sampai di pos 2. Dan berharap semoga di pos 2 nanti ada pendaki lain. Karena dari awal start pendakian aja kita benar-benar nggak ketemu sama pendaki lain. Apa karena kita mendaki di hari Jumat, jadi benar-benar sesepi ini jalurnya. Pokoknya selama di trek menuju pos 2 gue masih nggak habis pikir. Masa iya sih jam 10 pagi udah ada yang aneh-aneh aja? Dan kalau misal emang itu manusia, dan dia ngapain anjir ada di atas pohon kayak gitu? Ya udahlah apapun itu, kita nikmatin aja perjalanannya. Daripada kita nanti jadi halu sendiri. Dan perjalanan kita pun masih panjang. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan dari pos 1, kita sampai juga nih di pos 2. Dan lagi-lagi di pos 2 nggak ketemu sama pendaki lain. Dan alhamdulillahnya udah ada warung yang buka. Jadi kita bisa istirahat dulu sejenak di sini. Gak cuma istirahat aja, di sini gue juga bisa makan gorengan sama buah-buahan. Sumpah, ini tuh semakannya seger banget. Apa karena gue lagi panik, lapar dan haus juga kali ya? Jadinya apapun yang gue makan itu enak banget. Nah, ini si bapak yang jualan di pos 2. Dan gue sempat sedikit cerita ke si bapak soal yang gue lihat tadi. Tapi tanggapan si bapaknya cuma tersenyum. Dan dia cuma bilang, kamu mendaki di hari Jumat Kliwon. Ya udah hati-hati dan banyak-banyak berdoa aja.
Jadi setelah kita istirahat di pos 2 cukup lama, akhirnya kita pamit sama si bapak buat melanjutkan perjalanan ke pos 3. Lagi-lagi kita masih belum ketemu sama pendaki lain, baik yang turun maupun yang naik. Untuk jalur dari pos 2 ke pos 3 itu udah semakin naik dan licin. Dan jalurnya pun sudah banyak yang kecil seperti ini. Di sini pun gue sambil mikir, gimana kalau pendakiannya itu di hari weekend ya? Pasti rame banget dan harus bergantian juga jalannya. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit dari pos 2, akhirnya kita ketemu persimpangan ini. Dari persimpangan tadi sebenarnya kita kayak ngedengar suara pendaki yang ada di atas. Tapi pas kita sampai di shelter ini tidak ada tuh satupun pendaki yang ada di sini. Bahkan di sini tuh kosong, tidak ada pendaki satupun. Dan akhirnya kita di sini istirahat sebentar sambil bertanya-tanya, kok tadi kayak ada suara pendaki ya? Padahal selama di trek kita nggak ketemu sama pendaki lain loh. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi buat menuju pos 3. Namun setelah kita melewati shelter yang tadi, kondisi hutannya juga udah mulai berbeda. Sudah mulai terbuka dan pohonnya pun tidak terlalu besar. Setelah jalan 45 menit dari pos 2, akhirnya kita sampai juga di pos 3. Nah, di sini kita istirahat cukup lama nih, kurang lebih 30 menit, sambil ngeliatin gagahnya puncak Gunung Slamet. Setelah break cukup lama di pos 3, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi buat ke pos 4, yaitu pos Samarantu. Oh iya, untuk trek dari pos 3 ke pos 4 tuh masih bisa dibilang landai. Tapi jangan salah, untuk treknya itu semakin ke atas semakin kecil. Bahkan ada beberapa jalur buat bawa carrier aja udah susah. Di tengah perjalanan menuju pos 4 kita sempat terpisah. Irul, Bambang, dan Devi dia sempat break di jalur, dan gue memutuskan untuk jalan pelan-pelan. Tapi pas gue lagi enak-enak jalan, tiba-tiba... Jadi setelah gue berpisah jarak sama teman-teman gue, alhasil gue jalan sendirian dong. Ini pun gue jalan benar-benar pelan dan santai banget, karena gue pikir nanti juga bakal kekejar kok sama mereka. Nah, setelah gue lagi enak-enak jalan, tiba-tiba ada sesajen dong di bawah pohon. Sumpah di situ gue kaget banget. Sebenarnya udah nggak heran sih, apalagi di tengah hutan. Cuma agak lebih creepy aja sih jadinya tepatnya. Oh, pantas aja. Ini gue ternyata udah ada di pos 4, pos Samarantu. Kalian tahu kan seberapa creepy-nya di pos Samarantu? Di sini gue lagi istirahat dan sambil menunggu teman-teman gue yang belum sampai. Dan pas gue lihat ke bawah, ada dupa dong. Di situ gue kaget banget. Dan untung aja nggak keinjak. Nggak lama gue nunggu, akhirnya mereka sampai juga. Tapi mereka minta buat langsung ke pos 5. Pas kita melewati pos 4 Samarantu, tapi si Beng, dia jatuh pas dia lagi melewati batang pohon. Katanya sih kakinya kayak ada yang narik. Di sini kita tetap melanjutkan perjalanan buat ke pos 5. Konon katanya, percaya atau tidak percaya, kalau sudah maghrib kita tidak boleh untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5. Karena ada beberapa mitos yang melekat di hutan ini. Dan mungkin kalian juga sudah pernah mendengar beberapa mitos yang ada di hutan ini. Setelah melakukan perjalanan 20 menit dari pos 4, akhirnya gue sampai juga nih di pos 5. Di sini perasaan gue lega dan juga tenang. Gak tahu kenapa, tapi vibes-nya tuh udah beda banget dibanding pos 4 tadi. Ya, walaupun di sini juga nggak ada orang sama sekali. Di sini cuaca sudah mulai berkabut dan agak mendung. Padahal ini baru jam 2. Akhirnya kita di sini bagi tugas. Bembeng untuk mendirikan tenda, gue dan Irul mengambil air. Dan ini lokasi jalur untuk mengambil air, tepat berada di belakang shelter pos 5. Kondisi jalurnya pun agak kecil dan menurun. Untuk jarak tempuhnya sendiri kurang lebih 10 menit. Dan akhirnya di sini gue sampai juga di aliran mata air pos 5. Nggak tahu kenapa memang lokasinya agak horor sih. Tapi untuk airnya super duper bening banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini aman kok kalau untuk dikonsumsi. Di sini juga kita sekalian ngambil wudhu, karena tadi kita tidak sholat Jumat, makanya kita mau menggantikan dengan sholat zuhur. Karena cuaca sudah semakin mendung, akhirnya kita langsung balik lagi buat ke tenda. Dan entah ini kebetulan, setelah kita selesai sholat, ini langsung hujan loh. Dan syukur alhamdulillahnya, pas hujannya turun itu kita sudah selesai mendirikan tenda dan merapikan barang. Nah, jadi kami memulai perjalanan summit itu jam setengah 4 pagi. Lagi-lagi kita menjadi orang pertama yang melakukan summit di hari itu. Dan padahal ada beberapa tenda yang terpasang di dekat tenda kami. Tapi kayaknya mereka belum pada bangun deh. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit dari pos 5, akhirnya kita sampai juga di pos 6. Di pos 6 ini kita nggak break lagi. Kita langsung lanjut buat menuju pos 7. Semakin ke atas, jalur udah semakin kecil. Karena jalurnya kecil banget, jadi menurut gue tuh buat menuju pos 7 tuh rasanya jauh banget.
Nah, lihat aja nih jalurnya, kecil banget kan. Dan gak tahu kenapa, di sini gue udah mulai agak merinding. Sebenarnya gue lihat ke suasana sekitar juga nggak ada apa-apa, cuma kayak ada orang yang merhatiin aja sih. Di situ gue masih mikir, itu mah apa cuma halu gue aja kali ya, cuma perasaan aja. Jadi gue masih enjoy aja buat perjalanan ke pos 7. Nah, ini kita udah sampai di pos 7. Perjalanannya kurang lebih 30 menit dari pos 6. Di sini kita lagi istirahat dan gue salfok sama si Devi. Langsung diam dan menundukkan kepala seperti itu. Dan pas ditanya pun dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma ngomong, yuk lanjut lagi. Ternyata pas sudah perjalanan turun dia bilang, katanya dia melihat sosok putih yang ada di shelter pos 7. Padahal dari kita bertiga tuh nggak ada yang ngeliat, cuma si Devi aja yang ngeliat. Yaudah, akhirnya kita lanjut buat menuju pos 8. Di sini kita benar-benar nyanterin si Devi, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Karena biar dia nggak iseng. Nah, sekarang udah sampai di pos 8. Tapi kita nggak break lagi, kita langsung jalan terus. Semakin ke atas jalur udah semakin menanjak. Nah, jadi kalau mau cepat itu harus ada satu orang yang narik kita dari atas. Dan menurut gue semakin ke atas itu semakin menantang untuk jalurnya. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 15 menit dari pos 8, akhirnya kita sampai juga nih di pos 9. Ini posisinya jam setengah 6 pagi. Di sini kita masih lanjut naik karena kita mau cari lahan yang terbuka buat melihat sunset. Nah, kalian ada yang tahu nggak ini tuh apa? Kalau ada yang tahu tulis di komentar ya. Karena cuacanya sedikit berkabut, jadi tidak terlalu kelihatan sunrise-nya. Sayang banget. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di sini kita mencari tempat untuk istirahat. Nah, jadi ini tuh batas aman pendakian di Gunung Slamet, yang seharusnya tidak dianjurkan untuk mencapai puncaknya. Boleh kalau kalian itu mau muncak, tapi kalau terjadi apa-apa, itu di luar tanggung jawab pengelola Gunung Slamet. Nah, jadi ini tuh batas aman pendakian ke Gunung Slamet. Jadi nggak boleh ke puncak dong. Sebenarnya boleh aja buat sampai ke puncak. Cuma kalau terjadi apa-apa saat perjalanan ke puncak, kalian tidak akan tercover oleh asuransi. Di sini gue dan tim gue memutuskan untuk perjalanan buat menuju ke puncak. Karena waktu itu cuacanya benar-benar lagi bagus. Nah, lihat aja, sunrise-nya udah mulai kelihatan. Di sini tuh cuacanya udah mulai kebuka, makanya kita semangat banget buat sampai ke puncak. Ya, walaupun terkadang view-nya tertutup sama kabut. Tapi selama beberapa menit kita berjalan, lihat nih view-nya tuh kebuka lagi. Nah, cantik banget kan? Karena view-nya secantik itu, makanya kita break sebentar. Sambil makan makanan yang kita bawa dari tenda, sambil melihat pemandangan yang cantik banget. Karena matahari sudah semakin naik dan dirasa sudah cukup panas, akhirnya kita lanjut lagi buat perjalanan ke puncak Gunung Slamet. Kondisi treknya semakin ke atas itu semakin terjal. Ini tuh cantik banget view-nya, sampai beberapa kali gue nengok ke belakang buat menikmati view-nya. Nah, dari sini cuaca sudah mulai berkabut. Dan di sini kita sambil berdoa, semoga sampai puncak nanti cuaca menjadi cerah kembali. Tapi nggak tahu kenapa, semakin kita ke atas malah semakin tebal kabutnya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue semakin semangat buat sampai ke puncak. Nah, kalau udah sampai sini, ini tandanya udah mau sampai puncak nih. Ini pun batuan terakhir yang kita naiki. Dari batuan tadi kita cuma cukup jalan lurus sampai ke puncak. Ya, walaupun jalan lurusnya agak menanjak sedikit, tapi nggak jauh kok. Nah, di sini kita udah sampai puncak. Alhamdulillah. Pas kita udah sampai puncak pun kabutnya malah semakin tebal. Bener-bener nggak kelihatan apapun. Jangankan mau ngeliat pemandangan ke bawah, mau ngeliat kawahnya aja pun nggak kelihatan. Akhirnya kita tetap nunggu di puncak. Selang 2 jam kita nunggu di puncak dan kabutnya juga nggak hilang-hilang. Ya udah deh, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Awalnya sih sempat kecewa karena nggak dapat view dari puncak. Tapi kita berpikir lagi dan kembali ke tujuan utama. Yang penting pulang dan sampai rumah dengan selamat. Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan lagi nanti buat kesini lagi, gue juga bakal balik lagi sih.